Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Sudah pada sarapan siang belum? Sudah. Sarapan siang. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, Ibu ingin adik-adik melihat samping kiri kanannya, bawah mejanya apakah ada sampah? Kalau ada silakan dipungut. Oke. Dan juga posisi duduknya ya, silakan diperbaiki. Oke, silakan. Supaya dalam proses pembelajaran nanti kita ke depannya adik-adik merasa nyaman dan bisa menyerap apa yang Ibu sampaikan. Oke? Sebelumnya silakan ketua tingkatnya Ihsan pimpin doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Ihsan. Oke, sebelum itu Ibu akan absen ya melalui syakat. Jadi dengarkan namanya baik-baik, jangan berbicara dengan temannya dulu ya. Nanti kalau tidak dengar namanya akan out ya. Oke? Yang pertama, Rahman Syah. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Ihsan. Hadir. Denny. Hadir, Bu. Nur Medika. Hadir, Bu. Reni. Hadir. Oh, Arif tadi lagi keluar ya. Terus yang terakhir, Trivial. Ada, Bu. Oke, ada semua ya, alhamdulillah. Jadi, sebelum melangkah ke pertemuan kita yang ketiga pada hari ini, Ibu akan buka dulu dengan pantun. Jadi kalian jawabnya kan cakep ya. Oke? Oke. Jalan-jalan ke kota Solo. Oke. Jalan-jalan ke kota Solo. Cakep. Naik kereta sambil bernyanyi. Cakep. Yang ngantuk ayo bangun dulu. Cakep. Belajar hari ini pasti asik sekali. Oke, sebelumnya Ibu ingin menanyakan materi minggu lalu atau materi sebelumnya. Kira-kira ada yang masih ingat? Ya, silakan Pak Denny. Materi minggu lalu kita apa? Materinya itu terkait dengan ini, Bu, definisi pertumbuhan kayaknya kemarin itu, Bu. Oke, ada yang lain? Mungkin Nur Medika? Tentang definisi makhluk hidup. Oke, ya tepat sekali. Jadi minggu lalu itu kita berbicara tentang makhluk hidup, tapi lebih spesifiknya itu pada keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Jadi di mana keanekaragaman tingkat gen itu adalah variasi antar individu dalam satu jenis. Contohnya itu ada bunga mawar dan padi. Kalau keanekaragaman hayati tingkat spesies itu variasi antar spesies dalam satu komunitas. Contohnya itu ada kucing dan anjing. Terus yang terakhir ada keanekaragaman tingkat komunitas, di mana variasinya itu antar komunitas dan lingkungannya. Jadi contohnya itu pada hutan tropis, terus tundra, sabana, dan lain-lain. Oke. Dan hari ini kita masuk di pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di mana di sini? Nah, Ibu sajikan gambar. Nah, kira-kira pasti semua yang di dalam kelas ini sudah pernah melihat tanaman kan? Bahkan menanam tanaman dan mengkonsumsi hasil dari tanaman tersebut. Benar atau tidak? Benar. Oke. Kira-kira jenis tanaman apa yang adik-adik pernah tanam di rumahnya? Jambu. Jambu. Sama pepaya. Pepaya.
Ya kan di sini semua Gen Z ya pasti selalu dia bandingkan momennya sama orang tuanya kan. Jadi pasti punya foto baik yang bisa kita kenang dan lihat-lihat betapa lucunya diriku dulu, betapa imutnya. Nah, untuk di gambar ini kita sudah berada di fase ini ya, dewasa. Di sini sudah ada yang menikah atau masih kuliah semua? Masih kuliah, Bu. Ya kuliah, kan kalian masih semester 2, masa sudah menikah? Uang kuliah masih dibiayai sama orang tua, ya kan? Oke, untuk fase di sini ada yang udah sampai. Trivial. Apa bu? Fase ini, yang merek ini. Ada sayap gitu. Atau. Oke, jadi semoga kita berdoa ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa sampai di usia yang sepuh ini. Ya. Lanjut usia, oke? Kita lanjut. Nah, ternyata ini loh tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan yang ketiga, di mana diharapkan adik-adik atau mahasiswa ini mampu membedakan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, semoga bisa dicapai ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu muncul pertanyaan. Apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup? Kira-kira ada yang bisa? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Kalau Ini. tumbuh tuh misalnya saya dari pendek terus ke tinggi. Ya. Kalau misalkan berkembang itu berarti dari kecil sampai gede. Ya, benar sekali ya. Definisi pertumbuhan dan perkembangan menurut Denny, atau ada yang punya pendapat lain terkait pertumbuhan dan perkembangan ini? Ya, silakan Tia. Kalau pertumbuhan menurut saya itu yang dialami ya dari fase baik ke dewasa atau besar. Sementara perkembangan itu mungkin kalau menurut saya ada kaitannya dengan teori evolusi. Jadi Ya, evolusi. selalu beradaptasi. Jadi setiap generasinya dia mengalami perubahan. Mungkin itu Bu. Oke, beri aplaus untuk kedua teman kita tadi. Jawabannya. Oke, jadi Ibu luruskan ya, dan jawaban tadi itu sudah tepat, mungkin perlu ditambahkan. Jadi pertumbuhan itu bisa kita lihat menggunakan panca indera kita yang sudah dijelaskan oleh dosen di sebelumnya tadi kan. Kalian masuk mata kuliah sebelumnya ada 5 panca indera, bukan 6. Oke, ada 5. Terus itu tidak dapat kembali. Jadi misalnya kalian menanam suatu tanaman dari tunas terus menjadi pohon yang besar, nah pohon besar ini tidak bisa kembali menjadi tunas tadi atau bibit seperti itu. Jadi dia kuantitatif, jadi dia itu berupa angka, dapat diukur menggunakan mistaka atau timbangan kalau saat kita menimbang berat badan kita. Iya. Oke. Kalau yang perkembangan ini kembalikan dari pertumbuhan tadi. Ya di sini adalah kematangan secara fisiologis atau kedewasaan. Jadi dia bisa bisa kembali atau reversible. Oke, sudah paham sampai sini? Insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum itu, nah kalau menurut Campbell, jadi setiap kita mengutip atau memberikan argumentasi harus didukung dengan sumber yang relevan dan valid ya. Jadi kalau sini menurut Campbell, dia mengungkapkan bahwa pertumbuhan adalah perubahan fisik yang dapat kita lihat tadi, seperti bertambahnya tinggi, besar, panjang, dan berat. Sedangkan perkembangan itu adalah perubahan menuju kedewasaan dan kemampuan makhluk hidup. Ini bisa dilihat dari mana? Cara kita berbicara, berjalan, berlari, berpikir, dan kalau misalnya pada tumbuhan itu dia bisa berbunga, berbuah seperti itu. Kalau hewan kan agak mirip dengan manusia, jadi dia bisa bereproduksi seperti itu. Nah, kalau kita ubah dia menjadi poin-poin, ini seperti yang tadi poin 1 sifat perubahannya itu kuantitatif dan kualitatif. Terus ini bersifat, sifatnya dia irreversible kah atau reversible. Terus yang ketiga batasan waktu. Jadi pertumbuhan itu ada batasan waktunya atau usianya toh. Kalau misalnya di sini adik-adik usianya sekitaran berapa? 18. 18. Ya Bu. Ada yang masih mengalami pertumbuhan? Saya Bu masih baru tumbuh gini. Tumbuhnya mana? Ke atas atau ke samping? Kayak susu itu?
Jadi seperti tadi, kan kalau pertumbuhan berupa angka, berarti kita menggunakan alat ukur atau alat bantu seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Terus nih, contoh perubahannya sudah disampaikan tadi sama Rivial dengan Denny kan? Mereka itu mengalami pertumbuhan tinggi, besar, dan berat seperti itu. Oke, sebelumnya kita kuis untuk menguji apakah adik-adik ini paham terhadap materi yang Ibu sudah jelaskan tadi atau belum? Oke, silakan di-scan dulu ya. Baik, Bu. Jadi di sini Ibu menggunakan aplikasi Slido. Jadi kalau kalian tidak bisa scan ini, scan barcode-nya, silakan masukkan kodenya. Sudah? Oke. Mulai Bu. Oke ya, Ibu tampilkan dulu. Oke, silakan dijawab. Ini waktunya ada 15 detik untuk setiap Sudah Bu. poin. Sudah? Sudah. Poin 1. Oke. Oke. Jawabannya itu ada poin B. Wah, sama. Oke, nanti sebentar Ibu akan menjelaskan kenapa jawabannya bisa B ya. Lanjut ke soal nomor 2. Yang di belakang bisa terbaca kan slide-nya? Oke, soal terakhir. Oke, kerjanya masing-masing ya. Jangan ada yang nyontek temannya. Oke, sudah ya? Oke, jadi kita review kembali jawabannya dari Oke, kita mulai dari nomor yang ini. Berikut ini contoh yang bukan termasuk perkembangan pada manusia. Nah, sini rata-rata D. ini jawaban yang benar adalah D. perkembangan. Berarti semua yang terkait dengan angka itu masuk di pertumbuhan ya. Jadi jawabannya ini D. salah ya kalau D bukan. Ini kan ada angkanya 10 cm. Jadi jawabannya adalah A atau E. Silakan. Tadi saya salah. Ya, jawabannya itu adalah E. Remaja mulai menunjukkan sikap tanggung jawab. Yes, benar. Oke, nomor yang kedua. Manakah pertanyaan berikut yang tepat membedakan pertumbuhan dan perkembangan? Sini masih terbagi jawabannya ya? Atau sudah? Oke, jawabannya itu D. Pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan menunjukkan kematangan fungsi. Yes, benar. Oke. No, pasti. Oke, soal yang terakhir. Oh ya, nomor 1 ini. Manakah pernyataan berikut yang tepat? Itu sudah ya tadi? Belum? Oh ya, nomor 2 paling. Oke, yang terakhir. Perhatikan pertanyaan berikut. Nah, tinggi badan anak bertambah, bayi mulai bisa berjalan, berat badan bertambah, anak mulai bisa berbicara, pohon bertambah besar. Manakah dari pernyataan
pertumbuhan. Ingat, kata kuncinya adalah ada angka kalau di pertumbuhan. Jadi jawabannya adalah B. oke, benar. Yes, benar. Tepuk tangan dulu. Walaupun hanya satu soal yang Benar. jawabannya rata-rata dominan ya ke jawaban B. Jadi dari sini, dari soal yang diberikan, berarti kalian harus lebih banyak belajar ya, kan ibu sudah membagikan materinya, sumber artikelnya di Google Classroom ya, jadi RPC juga ibu sudah bagikan seperti itu. Jadi nanti dibaca-baca kembali lagi ya. Jadi setelah pertemuan ini direview kembali, jangan langsung disimpan bukunya di rumah ya. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke. Oke. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan ini. Ada faktor internal, ini terkait dengan gen dan hormon. Adik-adik, Iya. oke, perhatiannya ya, jangan dulu ada apa gerakan tambahan lain. Oke, fokus dulu ke PowerPoint ini. Oke. Siap. Ya. Oke, jadi faktor internalnya itu ada dua ya, ada gen dan hormon. Gen ini terkait dengan apa? Pewarisan sifat ya yang di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi terus yang hormon ini adalah senyawa apa? Senyawa kimia yang dihasilkan oleh sistem endokrin yang berfungsi mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme, bahkan sistem reproduksi manusia atau makhluk hidup. Terus yang terakhir adalah faktor eksternal. Ada makanan ataupun nutrisi. Di sini semuanya makan kan? Makan. Terus tapi sudah yakinkah makanan yang kalian makan itu bernutrisi? Insya Allah. Insya Allah. Seimbang? Insya Allah. Insya Allah ya. Hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Oke. Ini makanannya sangat menggugah kan? Apalagi di siang-siang ini panas. Digoreng. Terus ada suhu. Terus ada cahaya, kelembaban, air, dan udara. Jadi dari semua faktor ini inilah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup. Oke, sebelum itu, ibu ingin siapa yang mau memberikan kesimpulan pada pertemuan kita pada siang hari ini? Silakan angkat tangannya. Saya Bu. Oke, silakan Kak Mansya. Ya, seperti tadi saya simpulkan bahwa pertumbuhan itu sesuatu yang dapat diukur, sedangkan perkembangan itu tidak dapat diukur dan hanya bisa dilihat dari tahap perkembangannya. Ya, luar biasa ya jawabannya Kak Mansya ini. Ada lagi mungkin? Pak Arif? Ah. Ya kesimpulannya Bu, kalau faktor internal itu ya dari gen sama hormon, dimana laki-laki itu lebih suka keluar dopaminnya ketika melihat cewek gitu. Yang kedua faktor eksternal Bu, makanan dan nutrisi. Betul di situ ada mie goreng, tapi mie goreng dengan itu kan karbohidrat dan yang lainnya ada protein dan lain-lainnya saya rasa sudah cukup bergizi. Faktor eksternal ada makanan, nutrisi, suhu, cahaya, kelembaban dan air dan udara. Oke, luar biasa sekali ya atas kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Nah, jadi Ibu memberikan penguatan terhadap kesimpulan yang sudah teman-teman kalian berikan, di mana kesimpulannya itu pertumbuhan adalah perubahan fisik yang dapat diukur dengan menggunakan angka dan dapat dilihat oleh rangka indera. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kematangan dan kedewasaan. Terus faktornya itu yang mempengaruhi keduanya ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, oleh karena itu Ibu ingin memberikan kalian tugas proyek. Apakah kalian benar-benar paham terhadap materi yang disampaikan tadi atau belum? Jadi untuk lebih lengkapnya tugas proyek ini Ibu sudah sediakan dan upload di Google Classroom juga. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian belum pahami, bisa nanti chat lewat grup WhatsApp ya. Jadi persyaratan tugasnya itu nanti kalian akan mengamati, mengukur dan mendokumentasikan pertumbuhan dari kacang hijau ya. Terus melaporkannya secara presentasi, secara berkelompok. Jadi nanti ini kalian akan presentasi di depan kelas. Waktunya juga batasnya hari Sabtu ya dikumpul filenya. Dan nanti tampilnya di hari Selasa juga di jam 11. Oke. Nah dari sini ada yang masih mau ditanyakan? Tahu? Oke, sudah paham ya? Oke. Sudah paham. Oke, jadi bagaimana
perkuliahan kita pada hari ini? Menyenangkan. Happy? Happy. Luar biasa tidak? Luar biasa. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena tadi ibu buka dengan pantun, maka ibu akan tutup juga dengan pantun. Oke, nanti kalian bilang cakep juga ya. Main layangan di lapangan luas. Cakep. Tali putus malah nyangkut di tiang. Cakep. Belajar IPA jangan sampai lemas. Cakep. Karena ilmunya penting untuk masa depan yang gemilang. Yeay. Oke, sekian ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sedikit dari saya meminta untuk Ibu Ganti, jadi untuk dari aspek kemampuan yang telah diamati tadi ya membuka pelajaran itu sudah sangat baik ya, kemudian menunjukkan juga penguasaan materinya sangat dikuasai dengan baik, kemudian memanfaatkan media yang ada, kemudian juga ada refleksi ya tadi itu sudah sangat baik. Cuma sedikit dari saya itu dari penguasaan waktu. Jadi tadi agak sedikit berlebih dari waktu yang ditentukan. Mungkin itu sedikit dari saya Pak. Terima kasih. Baik, ya, memang waktunya agak lewat sedikit ya. Kemudian kalau pembelajarannya sudah bagus ya. Penyampaian tulis juga yaitu sebagai memantau kemajuan belajar dan interaksi yang antara pengajar dengan mahasiswa. Refleksi juga dilakukan dan memberikan tugas tindak lanjut yang fasilitasi yaitu dengan proyeknya untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan. Semuanya beda pemahaman pertumbuhan. Ada yang bilang kalau tumbuh ke atas, kalau berkembang ke samping. Ya, rupanya bukan itu pengertiannya ya. Oke. Baik, terima kasih. Bisa pindah ke yang berikutnya.